Ya, Mesa, hari ini tanggal 20 Oktober 2023 menandai 9 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sejumlah langkah terobosan dan pencapaian telah diraih oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Di antaranya adalah dalam aspek hubungan luar negeri dan kiprah Indonesia di percaturan dunia. Dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia memegang presidensi G20. Presiden Joko Widodo sukses membawa Indonesia dalam presidensi KTT G20. Puncak KTT berlangsung 15 hingga 16 November 2022 di Bali. Keberhasilan itu diakui oleh seluruh pemimpin dunia yang hadir dalam KTT. KTT G20 menjadi panggung Presiden Jokowi untuk memperjuangkan berbagai masalah yang menjadi ancaman dunia saat ini, dari kesehatan hingga ekonomi dan digital. Keketuaan Indonesia pada forum G20 mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger yang sesuai dengan konteks permasalahan dunia menghadapi pandemi COVID-19 dan adanya rivalitas kekuatan besar yang mengancam pemulihan pasca pandemi. Mari kita bekerja dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover Together, Recover Stronger. Keketuaan Indonesia mengusung 3 agenda prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, transformasi ekonomi berbasis digital. Pada penyelenggaraannya, KTT G20 terbagi dalam 3 sesi utama, yaitu ketahanan pangan dan energi, kesehatan, dan transformasi digital. Pada akhirnya, KTT G20 berhasil mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Selama kepemimpinannya, Indonesia mampu mendorong solusi berbagai permasalahan, bahkan di tengah krisis dan tantangan global, juga konflik antara Rusia dan Ukraina. Ya, Mesa, KTT G20 di Bali ini di bawah presidensi Indonesia berjalan sukses. Rangkaian pertemuan G20 selama 1 tahun menghasilkan sejumlah hasil konkret, baik berupa kerjasama beberapa negara maupun kerjasama bisnis. Ya, para pemimpin dari negara anggota G20, sejumlah lembaga internasional dan juga lembaga-lembaga undangan berkumpul untuk membahas sejumlah isu krusial di tingkat global. Pertemuan itu pun berakhir dengan tercapainya G20 Bali Leaders Declaration, yakni kesepakatan para pemimpin G20 terkait dengan berbagai aspek mulai dari ekonomi, geopolitik, hingga ketersediaan pangan. Berikut kita simak poin-poin hasil deklarasi KTT G20. Yang pertama adalah seruan mengakhirinya perang Rusia-Ukraina, di mana G20 menyerukan untuk mengakhiri perang di Ukraina, melindungi prinsip piagam persatuan bangsa-bangsa, dan menghargai kedaulatan dan integritas teritorial negara. Ya, selanjutnya adalah pembentukan Pandemic Fund atau dana kelolaan untuk pencegahan dan juga persiapan jika terjadi pandemi di masa depan. Kemudian juga pembentukan Energy Transition Mechanism Country Platform atau ETM sebagai landasan dalam pengumpulan dana untuk percepatan transisi menuju energi hijau. Selanjutnya dihasilkan pula transformasi digital, di mana G20 mendukung dukungan sistem pembayaran untuk menyiapkan perekonomian pasca pandemi yang berbasis digital. Terakhir, dukungan pembiayaan dan penanganan utang negara miskin. G20 menyepakati dukungan ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin.
Konferensi tingkat tinggi G20 di Bali mengundang pujian. Salah satu yang meninggalkan kesan adalah gelaran Gala Dinner KTT G20 yang berhasil menarik perhatian publik hingga menuai pujian dari para pemimpin negara dan delegasi. Gala Dinner atau jamuan makan malam puncak konferensi tingkat tinggi G20 digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali. Gala Dinner ini menuai pujian dari para pemimpin negara. Presiden Joko Widodo sebagai tuan rumah memakai baju tradisional Bali. Begitu pula Ibu Negara Iriana yang mendampinginya. Mereka menyambut para kepala negara dan pemerintahan di ujung karpet merah yang membentang panjang. Para pemimpin dunia lainnya juga kompak memakai kemeja batik khas Indonesia. Gala Dinner memang bukan sekedar makan malam biasa. Para tamu yang hadir dimanjakan dengan penampilan tari-tarian dan lagu-lagu Nusantara. Tebing di Lotus Pond GWK disulap menjadi kanvas untuk menampilkan proyeksi keunggulan visual alam dan budaya Indonesia. Mulai dari Candi Borobudur, Raja Ampat, Komodo di Nusa Tenggara Timur, hingga keindahan laut Indonesia. Tak hanya itu, jamuan makan malam untuk para pemimpin negara G20 disajikan dengan beragam menu makanan khas Indonesia bertemakan Nusantara yang menggugah selera. Panggung pertunjukan begitu cantik dengan sorotan lampu warna-warni dan kembang api di langit Bali. Ya, besok kepemimpinan Joko Widodo juga menempatkan Indonesia mendapat panggung terhormat di dunia. KTT ASEAN ke-43 tidak hanya menghadirkan para pemimpin negara-negara ASEAN, tapi juga pemimpin dan pejabat tinggi negara mitra seperti Amerika, China, dan juga Rusia. Konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 diselenggarakan di JCC Senayan 5 hingga 7 September 2023. Di panggung diplomasi internasional ini, Presiden Joko Widodo tampil percaya diri dengan pernyataan-pernyataan yang jelas dan lugas dalam menyikapi persoalan-persoalan krusial regional. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia menegaskan bahwa di tengah perebutan pengaruh kekuatan besar, ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun, namun bisa bekerja sama demi perdamaian dan kemakmuran. Indonesia juga mendorong pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi COVID-19 di kawasan ASEAN. Melalui kerjasama yang kokoh, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai pusat ekonomi dan keuangan di Asia Tenggara. Selain panggung diplomasi, KTT ke-43 ASEAN juga menjadi diplomasi panggung keragaman seni budaya Indonesia kepada dunia. Kemeriahan Gala Dinner di hutan kota pelataran Senayan mendapat apresiasi sejumlah pemimpin negara, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Secara khusus, Kamala memuji Indonesia karena berhasil menutup rangkaian KTT ASEAN dengan jamuan makanan dan pertunjukan yang meriah, melebihi apa yang ditampilkan di industri Hollywood. Thank you, Mr. President, and thank you for your leadership of ASEAN this year. As I shared with you last night, the meal, the production, the entertainment were almost beyond anything Hollywood could have pulled together. So I congratulate you and all of the work that went into a beautiful evening and a good and productive week. Gala Dinner menampilkan hiburan bagi para kepala negara dan delegasi dengan penampilan tari-tarian tradisional, representasi budaya dari setiap negara anggota ASEAN, pertunjukan video mapping yang menghiasi gedung pencakar langit, hingga pesta kembang api.
Misal peran Indonesia dalam percaturan dunia tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Posisi Indonesia diperhitungkan oleh pemimpin negara-negara besar. Dari sekian banyak momen akrab dengan beberapa pemimpin negara, kami pilihkan 2 momen hangat Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat dan Presiden Rusia. Keakraban Presiden Joko Widodo dengan Presiden Negara Adidaya Amerika Serikat Joe Biden tercermin di konferensi tingkat tinggi ke-48 G7 di Jerman pada Juni 2022. Di sesi foto KTT G7 ini, kedekatan Jokowi dan Biden semakin terlihat. Dalam momen itu, Presiden Jokowi berdiri di antara Kanselir Jerman dan Presiden Biden. Sebelum sesi foto, Jokowi dan Joe Biden berbincang akrab diselingi tawa. Jokowi juga dirangkul orang nomor 1 di Amerika Serikat itu. Keakraban Presiden Jokowi dengan pemimpin besar dunia lainnya juga tercermin di acara Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum di Beijing, China. Di Beijing, Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelum makan malam berlangsung, Putin dan Jokowi yang didampingi ibu negara Iriana berbincang santai dan saling bertukar senyum. Presiden Jokowi dan Presiden Putin sangat akrab menjalin komunikasi. Raut wajah gembira dan tawa pun terpancar dari orang nomor 1 di Indonesia itu. Usai bercengkrama, Jokowi, Iriana, dan Putin pun berfoto bersama. Ajang internasional yang diselenggarakan di Indonesia akan tersaji dalam Piala Dunia U17. FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2017. Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 melalui surat resmi yang dirilis Induk Sepak Bola Dunia itu pada 23 Juni 2023. Bagi Indonesia, dengan ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, artinya akan tetap ada turnamen FIFA di tanah air setelah batal menjadi host Piala Dunia U20 2023. Alasan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah diantaranya karena sepak bola Indonesia tengah bangkit. Kemudian performa bagus timnas Indonesia di FIFA Matchday, serta pengalaman menggelar kualifikasi Piala Asia U17 2023. Presiden FIFA Gianni Infantino memuji serba pertama di Piala Dunia U17 2023. Turnamen ini merupakan yang pertama setelah pembatalan edisi 2021 di tengah pandemi. Presiden FIFA juga mengutarakan bahwa turnamen ini memegang peran penting untuk perkembangan pemain dan kali pertamanya para pemain muda tersebut merasakan panggung global. Selain itu, turnamen ini pertama kali Indonesia dan kawasan Asia Tenggara menjadi tuan rumah. Infantino mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas langkah penting Indonesia yang akan menggelar Piala Dunia U17.